tolong beliin dia main kita buat pakai ke pesta hajatan. Sudah. Biarkan rombongan benci yang namanya berantem. Main kita cari tadi persahabatan. Oh jadi siang ini lo ngajakin damai? Damai. Damai? Ya. Baik, damai. Ayo. Pegang. Naik gua sambut kan sama. Akhir kali kata Mas Gibran tolong beliin dia main kita buat pakai ke pesta hajatan. Sudah. Biarkan rombongan benci yang namanya berantem. Main kita cari tadi persahabatan. Oh jadi siang ini lo ngajakin damai? Damai. Damai? Ya. Baik, damai. Ayo. Pegang. Naik gua sambut kan sama. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi tempat pengolahan sampah di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2024. Dalam kunjungan itu, Gibran sempat berkeliling melihat proses pengolahan sampah yang didaur ulang. Dia ditemani sang istri Selvi Ananda. Gibran diperlihatkan dari proses pengumpulan sampah, penyaringan hingga proses daur ulang. Setelah itu, Gibran mendengarkan beberapa keluhan dari para pemulung. Salah seorang pemulung mengaku kesulitan mendapat alat pelindung diri untuk bertugas. Kami berharap pemulung ini ada sesuatu bantuan di APD-nya, saya berharap seperti itu. Karena selama ini belum ada bantuan dari pemerintah, kata salah satu perwakilan dari Perkumpulan Pemulung Indonesia, di acara Gimmick Nyampah Gibran, di lokasi. Lebih lanjut, Gibran juga mendengar curahan hati agar pemulung dapat diakui pemerintah. Menjawab itu, putra sulung Presiden Jokowi itu langsung mengatakan akan memberikan bantuan APD. Nanti kita bantu APD-nya Pak. Bisa dibantu. Nanti nasib pemulung akan lebih kami perhatikan lagi, tadi ada masukan dari ketuanya ya, nanti akan kami lebih perhatikan, ucapnya. Lebih lanjut, ia memuji proses pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di Bekasi. Karena menurutnya mengolah sampah itu tidak mudah. Gibran lantas memamerkan keberhasilan dirinya mengelola sampah di kota Solo. Gibran mengatakan pihaknya membutuhkan 10 tahun untuk membereskan tumpukan sampah yang ada di Solo. Di Solo, itu menghabiskan gunung sampah saja hampir 10 tahun, dengan adanya PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah tadi, apalagi tidak dibangun, itu sebelumnya sempat mangkrak. Tapi setelah saya menjabat ini harus dilanjutkan lagi, ucap Gibran. Kami di Solo itu baru tahun lalu kami meresmikan pembangkit listrik tenaga sampah untuk menyelesaikan permasalahan di Solo. Kalau Solo itu sampahnya hampir 400-500 ton per hari. Nah, ini kami datangkan mesin-mesin gasifier untuk nanti menghasilkan listrik. Ini udah jalan ini. Tapi kan kalau Solo kan kotanya kecil, kapasitasnya juga kecil. Dan sebenarnya wali kota Tangerang Selatan itu sudah beberapa kali diskusi dan datang ke tempat saya. Karena kan teknologi persampahannya ada yang incinerator kayak yang di Jawa Timur ya. Kalau di Solo itu gasifier. Tapi sekali lagi ya tadi banyak masukan-masukan ya. Mengolah sampah itu nggak murah. Transisi menuju energi hijau itu juga tidak murah. Makanya itulah kemarin kenapa saya mengeluarkan pertanyaan greenflation, inflasi hijau. Soalnya ini sangat relevan dengan keadaan sekarang. Ya itu, dan intinya adalah saya senang sekali, banyak sekali inisiasi-inisiasi yang yang memprioritaskan masalah sampah. Dan saya kira ini kalau tidak ditangani dari sekarang, ini nanti dari tahun ke tahun permasalahannya tidak akan terselesaikan dan sampahnya akan terus menggunung. Dan kayak di Solo itu menghabiskan gunung sampah aja hampir 10 tahun dengan adanya PLTSA tadi. Apalagi kalau tidak dibangun, itu sebelumnya sempat mangkrak, tapi ketika saya menjabat ini harus dilanjutkan lagi dan diselesaikan sehingga bisa menyelesaikan masalah sampah bukan cuma di Solo tapi juga kota-kota sekitar, karena mesin gasifiernya ini cukup. Sudah 1000 titik di Jabodetabek, Bandung, Bali, Banten, Yogyakarta. Kemarin sempat diundang langsung sama teman-teman
Ibu Menteri di Bangsering. Waktu itu Presiden Jokowi juga hadir untuk langsung melihat langsung mas, seperti ini mas. Waktu kita pemaparan program ini, dan kemarin 2023 ini juga sampaikan juga pada acara Copet 23 di Dubai, bahwa sebenarnya sampah plastik bila kita konversi menjadi value creation itu bisa menjadi hilirisasi sampah yang sifatnya sebagai raw material. Karena banyak banget sampah-sampah botol plastik yang bisa dimanfaatkan bila kita punya teknologi transfer. Dan itu salah satu cara kita buat mendorong PAD Kota Bekasi juga komoditas advantage gitu mas Gibran. Dan challenge kami adalah kami kesulitan untuk mendapatkan akses bank sampah yang butuh mengkolekan semua botol plastiknya ke reverse vending sebagai solusi pemberian insentif di sumber. Kurang lebih seperti itu mas Gibran. Mohon kalau ada pandangan dan masukan mas. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa Imam? Imam. Imam asli Bekasi. Oh. Iya. Oke. Umur? 29. Jadi rekannya anak muda itu ini sekarang apa? Mereka itu lebih concern ke masalah lingkungan hidup. Kemarin saya ke Bogor ya, ada anak muda juga dia mengubah sampah jadi paving. Itu terus ini punya apa tadi brand industri pengolahan. Iya. Udah dapat ini semua belum? Siapa yang belum dapat? Kita di Solo itu ada ini pembangkit listrik tenaga sampah baru aja jadi, dan memang permasalahan sampah ini nggak gampang. Tapi saya senang ya anak muda itu lebih concern masalah lingkungan dan lain mereka lebih punya kepedulian. Dan meskipun kita sekarang sudah punya pembangkit listrik tenaga sampah ya, kebetulan Pak Wali Kota Tangerang Selatan ya, sering ke Solo untuk melihat teknologi yang dari Solo dan kopi. Tapi memang itu nggak gampang karena dari hulu sampai hilir perlu dipikirkan. Jadi di hulu itu sebenarnya kalau di Solo itu berdekatan ke RW harus mulai memilah sampah organik sama sampah plastik. Tapi banyak yang belum melakukan. Dan kita sebenarnya sudah melakukan menerapkan punishment kalau tidak dipilah sampahnya tidak diambil. Tapi masih banyak yang biasa. Tapi kita senang banget ya, anak-anak muda senang banget dan sekarang lebih concern sekali masalah lingkungan dan punya ide-ide kreatif seperti ini. Satu mesin tadi berapa? Satu vending mesin tadi berapa? Berapa?